Hai, bagaimana kabarnya? Bisa harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Tidak terasa ya, kita sudah berada di tahun 2021 di semester genap. Semoga di semester ini kita semakin semangat lagi belajar. Di materi awal di semester genap di kelas 12, kita akan belajar tentang artikel. Apa sih itu artikel? Mari kita pelajari bersama. Jadi, artikel adalah sebuah karangan yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun di media sosial. Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan yang dilengkapi dengan data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Sebuah artikel dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembacanya. Di sini ada contoh artikel manfaat daun sirih untuk gatal-gatal. Dan ada lagi judul artikel yang itu belajar untuk menjadi pelajar berkarakter. Lalu kita bahas ciri-ciri artikel itu ada 5. 1. Berbasis fakta. 2. Menyatukan opini-opini dengan isu aktual. 3. Pembahasan objektif. 4. Struktur sistematis. 5. Bahasa baku. Lalu di sini kita akan membahas jenis-jenis artikel. Ada beberapa jenis artikel. Yang pertama, artikel narasi, yaitu isinya menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis. Di dalam narasi terdapat tokoh, konflik, dan penyelesaian masalah. 2. Artikel deskripsi, yaitu artikel berupa karangan yang menggambarkan tentang suatu hal kepada pembacanya, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan, melihat, dan mendengar isi dari artikel deskripsi itu. Ketiga, artikel eksposisi, yaitu artikel yang isinya menjelaskan atau memberikan informasi mengenai suatu topik agar menambah pengetahuan pembacanya. Di dalam artikel eksposisi biasanya dilengkapi dengan gambar, grafik, dan informasi pendukung lainnya. Yang keempat ada artikel argumentasi, yaitu suatu karangan yang tujuannya ingin membuktikan kebenaran sebuah pendapat dengan menyajikan data atau fakta sebagai alasan. Di dalam artikel ini biasanya terdapat unsur opini dan data serta fakta sebagai pendukung opininya. Yang terakhir ada artikel persuasi, yaitu artikel yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan yang disampaikan si penulis di dalam artikel itu. Lalu kita bahas struktur dari artikel, yaitu ada judul, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pertama, judul, yaitu menjadi hal pertama kali yang diperhatikan oleh seorang pembaca, karena judul dibuat berdasarkan dari isi artikel. 2. Pendahuluan. Bagian ini biasanya terletak di awal sebuah artikel, yang berisikan pengenalan isu atau pengantar untuk membahas suatu masalah yang sedang diangkat di dalam artikel. Ketiga, pembahasan. Pembahasan berisi rangkaian argumentasi berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan isi atau topik yang dibahas. Bagian ini biasanya dilengkapi dengan sejumlah fakta. Keempat, penutup. Bagian ini tentunya terletak di akhir sebuah artikel. Biasanya berisikan penegasan kembali atau kesimpulan dari uraian yang telah disampaikan di dalam sebuah artikel. Lalu kita bahas tentang kaidah kebahasan artikel. Yang pertama ada kata baku. Kita harus mengetahui apa sih ciri-ciri dari kata baku. Maka, ciri-ciri dari kata baku: 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan merupakan ragam percakapan. 4. Penulisannya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Lalu kaidah kebahasan selanjutnya ada bermakna lugas atau makna denotasi. Artikel ditandai dengan penggunaan kata-kata yang bermakna lugas atau makna denotasi, yaitu makna kata yang apa adanya sesuai dengan makna asalnya, tidak mendapatkan atau mengalami penambahan atau pergeseran. Kaidah kebahasan selanjutnya ada impersonal, yaitu artikel harus terhindar dari penggunaan kata-kata konotatif dan personal. Dengan demikian, artikel terhindar dari munculnya suatu perbedaan makna atau tanggapan antara pembaca satu dengan pembaca lainnya. Yang terakhir ada istilah.
Istilah adalah kata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Jadi, di dalam sebuah artikel akan terdapat istilah-istilah sesuai dengan apa sih artikel yang dibahas di dalam artikel itu, atau apa sih topik yang dibahas. Demikianlah pembelajaran kita tentang artikel. Untuk pembahasan selengkapnya, jika ada pertanyaan akan kita bahas di pembelajaran bahasa Indonesia di Jimit. Tetap jaga kesehatan kalian dan terima kasih.